Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 April 2025, hari Jumat Agung. Saudara, di pagi yang cerah ini mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ikut mematikan kedagingan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Bacaan kedua Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Dilanjut dengan bab 5 ayat 7 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 dan 42. Berita duka cita. Telah wafat saudara yang kita kasihi, Yesus Kristus, dalam usia 33 tahun. Wafatnya Yesus ini membuat alam semesta menjadi gelap gulita, seakan-akan ikut berduka dan menangis yang disertai petir dan hujan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus Kristus yang kita imani adalah Tuhan Allah. Kematian Yesus menimbulkan pertanyaan bagi kebanyakan orang awam, apalagi di luar sana yang berbeda iman dengan kita. Ada yang berkata bahwa jika Yesus adalah Allah, mengapa dia mati? Mengapa harus disalib? Mengapa menjadi manusia dan harus menderita? Pertanyaan di atas hanya dapat kita jawab ketika kita menyadari arti dari kematian Yesus itu sendiri. Mari kita mau berbalik, melihat saat wafatnya Yesus Tuhan kita. Sebagai manusia kita sering berusaha menghindar yang namanya penderitaan. Kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kenyamanan, damai sejahtera lah yang kita cari dan kita kejar. Hal ini wajar. Namun, apakah penderitaan harus dipandang sehina itu? Hari ini, pada perayaan Jumat Agung, kita mau melihat mengenang akan sengsara Yesus dalam penderitaannya dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus yang dilalui penderitaan dengan sangat dahsyat. Penderitaan Yesus diawali dengan dihadapkan dirinya dalam sidang mahkamah agama tanpa ada saksi yang membenarkan ataupun pembelaan hukum yang biasa terjadi pada persidangan. Imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang telah kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Yohanes 18 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Yohanes 18 ayat 22 sampai dengan 23. Selama persidangan, Simon Petrus, murid Yesus yang vokal yang telah menyatakan dirinya selalu mencintai Yesus, ternyata setelah didapati oleh orang banyak yang di sekitar itu mengenal dia. Dan kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Yohanes 18 ayat 25.
Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Yohanes 18 ayat 26 sampai dengan 27. Penyangkalan Simon Petrus sesuai dengan nubuat Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, dia akan menyangkal dirinya sampai 3 kali. Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih? Sampai detik ini, sudah berapa kalikah kita menyangkal Yesus? Kita sering menyangkal Yesus untuk mencari aman. Kita tak mau menunjukkan identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Kita takut di kalangan mayoritas mengakui diri kita sebagai orang Kristen. Berapa kali kita telah menyangkal Yesus? Demikianlah persidangan yang tak adil, yang hanya mengikuti ambisi kekuasaan, hingga akhirnya Yesus tidak didapatkan bersalah. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Yohanes 18 ayat 33. Inilah untuk pertama kalinya pengakuan dari seorang penguasa yang menyatakan Yesus adalah raja orang Yahudi. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Yohanes 18 ayat 34. Keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Yohanes 18 ayat 38 sampai dengan 40. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 19 ayat 4 sampai dengan 6. Sebelum Yesus memanggul salibnya sendiri di hadapan orang banyak, Yesus diikat tangannya, juga diikatkan di sebuah tiang. Yesus pun mulai dicambuk berkali-kali di sekujur tubuhnya. Cambukannya yang dipakai ada kaitan yang tajam, sehingga sekali dicambuk dan ditarik, maka kulitnya pun ikut tertarik. Perih dan sakit sekali. Tetapi Yesus tak memberontak. Dia tetap setia dan taat akan rencana Bapanya. Dia disesa sakit dan perih, hingga rupanya tak layak lagi untuk dipandang. Demikianlah nubuat dari Yesaya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina,
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku, penderitaannya telah melampaui batas normal manusia, saudara. Namun dia harus menerima ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertingkam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Ingat, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, saudara. Tetapi Tuhanlah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 6 sampai dengan 7. Apa yang dialami Yesus? Semuanya itu adalah segala dosa-dosa kita, saudara. Dosa-dosa saya dan saudara, kesalahan-kesalahan saya dan saudara, sakit, penyakit, segala persoalan kita. Dia mau ambil alih agar kita semua dipulihkan, disembuhkan, diselesaikan. Oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh. Apa respon kita terhadap pengorbanan Yesus atas diri kita ini? Dia mau menderitakan sebagai diri kita, demi kita, bahkan sampai mati, saudara. Dia rela tubuhnya dikoyak-koyak. Adakah kita melihat kasih Yesus yang besar ini? Apa balasan kita akan pengorbanan Yesus ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, regi hari ini, hari Jumat Agung, dalam mengenang penderitaan dan wafatnya Tuhan kita, memberitahukan kepada saya dan saudara akan dua hal. Yang pertama akan pendamaian. Oleh karena dosa, manusia haruslah menerima konsekuensi, yaitu keterpisahan dengan Allah. Itu adalah akibat dari dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kita perlu dipersatukan, dipertamaikan kembali agar kita peroleh keselamatan. Kematian Yesus yang disalib inilah menjadi jembatan bagi kita agar kita dapat kembali terhubung kembali dengan Allah dan mendamaikan kembali kita dengan Allah. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah penebusan. Penebusan berbicara tentang membeli kembali. Ingat, kita manusia jatuh dalam dosa, manusia diperhamba oleh dosa. Penebusan dalam Kristus artinya bahwa Dia telah membeli kita kembali dari perbudakan dosa dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri, saudara, dan darahnya yang tercurah dari sekujur tubuhnya di atas kayu salib. Mengapa Yesus yang harus jadi korban penebusan? Karena manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri. Bahkan dikatakan bahwa upah dari dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Jika kita tidak mati untuk menanggung dosa kita, artinya harus ada pribadi yang menggantikan kita, dan pribadi itu haruslah sempurna, tak tercacat. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan Yesuslah korban yang sempurna. Melalui kematian Tuhan Yesus, saudara yang terkasih, maka ada pendamaian dan penebusan bagi kita semua orang-orang berdosa ini.
Dan dampak dari pendamaian serta penebusan yang Yesus lakukan adalah yang pertama, kita memperoleh jaminan tentang kehidupan kekal. Yohanes 17 ayat 3. Kita memperoleh kemerdekaan. Kita dimerdekakan untuk hidup bagi Allah, melayani Allah. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 22. Galatia 2 ayat 20. Untuk itulah mengapa Yesus harus mati di kayu salib, karena ia menjadi korban pendamaian dan penebusan bagi dosa-dosa kita. Apakah kita menyadari betapa besar pengorbanan Yesus bagi kita, bagi setiap kita orang berdosa ini, sehingga dia mau menyerahkan nyawanya hingga mati di atas kayu salib? Apakah kita sudah menghargai akan pengorbanan Kristus ini? Ingatlah bahwa ketika kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dan kembali kepada dosa, kita sedang menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Muliakanlah dan layanilah Tuhan dengan segenap hidup kita. Biarlah dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenangkan hari ini, kita juga mau mematikan kedagingan kita, turut serta ikut dikubur bersama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.